Bintulu adalah sebuah kota yang ada di negara bagian Sarawak, Malaysia, tepatnya di distrik Bintulu. Distrik Bintulu memiliki luas wilayah seluas 1991 km persegi, sedangkan luas kota Bintulu sendiri seluas 237,1 km persegi. Kota ini terletak 610 km di timur laut kota Kuching, 216 km di timur laut kota Sibu, dan terletak di 200 km barat daya kota Miri. Berdasarkan laman resmi pemerintah distrik Bintulu, populasi kota Bintulu pada 2019 sekitar 226.300 jiwa. Populasi penduduknya meliputi Bumiputera 80,3%, Cina 19,1%, dan suku lain 0,6%. Singkawang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Kota ini terletak sekitar 145 km sebelah utara dari kota Pontianak. Kota Singkawang merupakan sebuah kota dengan daerah pantai sekaligus perbukitan. Hal ini adalah sebuah perpaduan topografi yang sangat unik, bahkan gunung besar yang ada di bagian selatan kota, langsung menyentuh bibir pantai Laut Natuna. Secara geografis luas wilayah kota Singkawang adalah seluas 504 km persegi. Berdasarkan letak administratifnya, kota Singkawang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sambas di utara, di selatan dan timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang, kemudian di barat berbatasan dengan Laut Natuna. Jumlah penduduk Singkawang tahun 2019 sekitar 237.429 jiwa. Kota Singkawang merupakan salah satu pecinaan terbesar di Indonesia karena dominan penduduknya adalah keturunan China Hakka dan sebagian kecil China Teochew, dengan total persentasenya sekitar 42%. Orang Melayu Singkawang 30%, Dayak dan Jawa sama-sama 10%, serta Madura sekitar 5%. Bintulu sebelumnya adalah sebuah desa nelayan kecil yang masuk menjadi bagian wilayah kekuasaan Kesultanan Brunei, sebelum akhirnya dikuasai oleh James Brooke pada tahun 1861. Brooke kemudian membangun benteng setahun kemudian di tempat ini. Jauh sebelum itu, wilayah Bintulu merupakan tempat peradaban tua yang sangat panjang. Peneliti memperkirakan wilayah ini memiliki peradaban sekitar 40.000 tahun yang lalu. Hal ini karena ditemukannya fosil tua di Gua Niah yang terletak sekitar 120 km di utara Bintulu. Terletak dekat dengan Brunei, Bintulu memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah demokrasi di Sarawak. Pada tanggal 8 September 1867, menjadi tempat pertemuan pertama Dewan Perwakilan Rakyat Negara. Keluarga Brooke telah memerintah Sarawak sekitar 100 tahun lamanya, sebelum diduduki oleh Jepang antara tahun 1941 hingga 1945. Ketika Charles Viner Brooke sang raja terakhir kembali ke Sarawak pada tahun 1946, ia mengambil langkah untuk menyerahkan Sarawak ke Inggris. Sehingga pada bulan Juli 1946, Sarawak menjadi koloni kerajaan Inggris. Pemerintahan kolonial berlangsung hingga 22 Juli 1963 dan kemudian pada 16 September 1963 Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia. Menyusul penemuan cadangan besar gas alam di lepas pantai Bintulu pada tahun 1969, wilayah ini semakin berkembang dengan pembangunan di berbagai infrastruktur penunjang. Sejak tahun 1979 dan seterusnya, Bintulu telah mengalami perkembangan industri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sampai saat ini Bintulu telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri di negara bagian Sarawak. Sedangkan asal mula kota Singkawang merupakan berasal dari sebuah desa yang masuk wilayah Kesultanan Sambas. Desa Singkawang sebagai tempat singgah para pedagang dan penambang emas dari Monterado. Para penambang dan pedagang yang kebanyakan berasal dari negeri Cina, sebelum mereka menuju Monterado terlebih dahulu beristirahat di Singkawang. Singkawang juga dimanfaatkan para penambang emas di Monterado yang sudah lama, untuk beristirahat dan melepas kepenatannya sekaligus tempat transit pengangkutan hasil tambang emas mereka. Orang China menyebut Singkawang dengan kata San Kewujong, dalam bahasa Hakka,
Hal ini karena mereka memaknai dari sisi geografis bahwa wilayah Singkawang berbatasan langsung dengan laut di bagian barat, serta dipadukan dengan pegunungan dan sungai, di mana airnya mengalir dari pegunungan melalui sungai sampai ke muara laut. Melihat perkembangan Singkawang yang dinilai oleh mereka cukup menjanjikan, sehingga beberapa di antara penambang tersebut beralih profesi menjadi petani dan pedagang di Singkawang, dan pada akhirnya para penambang tersebut tinggal dan menetap di Singkawang. Selanjutnya mari kita meninjau tempat-tempat wisata pilihan yang patut kamu kunjungi di kedua kota ini. Kita mulai dari kota Bintulu. Mari kita berkunjung ke Taman Tumbina Bintulu. Taman ini hanya berjarak 5 km dari pusat kota Bintulu. Taman Tumbina dibangun untuk menjadi pusat flora dan fauna khas Borneo di kota Bintulu, sekaligus menyediakan wadah rekreasi dan pariwisata bagi masyarakat lokal, dengan tujuan memberikan pendidikan bagi generasi muda untuk lebih mencintai alam sekitar. Dibuka secara resmi pada tanggal 2 Agustus 1991, tempat ini memiliki luas wilayah 57 hektar, bertopografi medan berbukit, menghadap ke arah Laut Cina Selatan, kota Bintulu dan kawasan industri Tanjung Kidurong. Ketika kamu berkunjung ke Taman Tumbina, kamu dapat melihat banyak koleksi binatang dan tumbuhan, mulai dari koleksi burung-burung, binatang langka seperti rusa sambar, galeri reptil, taman cantik kupu-kupu hingga koleksi anggrek khas Borneo dan masih banyak koleksi lainnya. Saya yakin tempat ini dapat menyegarkan pikiran kita, karena tempat ini cukuplah sejuk, bernuansa hutan hujan khas Borneo yang eksotis. Selanjutnya mari kita mengunjungi Pasar Utama dan Pasar Tamu Bintulu. Pasar Tamu dan Pasar Utama Bintulu adalah dua pasar yang terletak berdekatan di sepanjang tepi sungai yang menjual berbagai produk lokal. Atapnya berbentuk kerucut melambangkan tutup kepala tradisional Melanau. Pada lantai atas Pasar Utama kamu bisa membeli makanan jajanan lokal favorit di Bintulu. Kita beralih ke wisata pilihan di kota Singkawang. Yang pertama kamu bisa mengunjungi sebuah pulau sepi yang memiliki pasir putih seperti resort pribadi. Inilah Pulau Randayan, pulau yang terletak di sebelah utara daerah pesisir Kalimantan Barat. Selain pantainya yang berpasir putih, air pantai yang bening dan pemandangan laut lepas yang eksotis menjadi daya tarik tersendiri dari Pulau Randayan ini. Bagi kamu yang memiliki hobi snorkeling, pulau ini juga memiliki alam bawah laut yang sangat menawan. Ekosistem bawah laut yang masih terjaga dengan terumbu karang yang indah menjadikan aktivitas snorkeling di pulau ini menjadi sangat menyenangkan. Jika kamu ingin menikmati pemandangan Pulau Randayan untuk waktu yang lebih lama, di sekitar pulau terdapat penginapan yang dapat kamu sewakan bersama keluarga. Tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk menikmati kuliner khas Tionghoa. Pasar Hong Kong Singkawang sudah menyediakan segalanya guna memanjakan para pencinta kuliner. Di Pasar Hong Kong Singkawang, kamu bisa temukan berbagai jenis masakan khas Tionghoa yang menarik seperti Chinese food, bakso, martabak, choy pan, bami, kue tiao, kepke hingga makanan rakyat seperti nasi campur Singkawang, tahu dan bubur tahu khas Singkawang. Pasar Hong Kong Singkawang seringkali dijadikan tujuan melepas lelah, dahaga dan lapar oleh penduduk lokal yang lelah setelah seharian menjalani aktivitasnya. Selain itu pasar ini juga sebagai tempat melewati malam dan bercengkerama dengan teman-teman dan sahabat sambil menikmati suasana malam di kota Singkawang. Pasar Hong Kong juga termasuk pasar yang unik karena pasar kuliner ini hanya akan dibuka mulai sore hingga malam hari. Siang hari daerah Pasar Hong Kong hanya terlihat sederetan toko-toko penjual barang kebutuhan pokok masyarakat. Demikian sedikit review dari kota Bintulu, Sarawak Malaysia dan kota Singkawang, Kalimantan Barat Indonesia. Jika ada informasi yang kurang sesuai dalam video ini, mari tulis di kolom komentar, kita koreksi bersama-sama. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video kali ini, sampai bertemu pada video selanjutnya.